panas yang menghasilkan atau menggunakan panas atau nyala api seperti pengelasan, pemotongan pipa, dan menggerinda. Pekerjaan panas berpotensi membahayakan pekerja, sehingga pada hot job ini perlu dikendalikan dengan membuat izin kerja panas atau hot work permit. Selanjutnya, contoh pekerjaan pada suhu panas ekstrim atau hot job. Yang pertama ada welding, yaitu proses menggabungkan dua atau lebih bagian logam dengan cara mencairkan bagian-bagian tersebut menggunakan panas tinggi, kemudian membiarkannya mendingin untuk membentuk sambungan yang kuat. Lalu ada torching, yaitu menggunakan nyala api dari alat pemanas seperti obor untuk memanaskan atau memotong bahan, sering digunakan dalam pemotongan logam. Yang terakhir, itu adalah grinding, proses menghaluskan atau mengurangi material dari permukaan dengan menggunakan roda abrasif atau alat penggiling, biasanya untuk mencapai kehalusan permukaan atau bentuk tertentu. Mengapa K3 pada hot job penting? K3 harus diterapkan untuk menjaga suhu internal dalam batas aman. Jadi, tubuh harus membuang kelebihan panas saat suhu udara tinggi atau beban kerja fisik yang sangat berat. Hal ini dicapai terutama melalui kecepatan dan kedalaman sirkulasi darah yang bervariasi, serta penguapan keringat dari kulit. Saat jantung mulai memompa lebih banyak darah, pembuluh darah akan melebar untuk mengakomodasi peningkatan aliran, dan darah akan bersirkulasi ke permukaan kulit. Kemudian, kelebihan panas akan hilang ke atmosfer yang lebih dingin. Nah, penguapan keringat adalah cara terpenting untuk menghilangkan panas tubuh. Tantangan bekerja di suhu panas ekstrim. Yang pertama adalah heat rash atau biang keringat. Adalah masalah kulit akibat terganggunya kelenjar keringat ekstrim yang sering terjadi pada suhu tubuh banyak terpancar oleh suhu panas dan lembab. Yang kedua adalah heat cramps atau kram panas. Adalah kecamatan yang terjadi karena dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit. Yang ketiga adalah heat exhaustion. Adalah kelelahan ekstrim akibat suhu yang sangat panas yang dapat menyebabkan kerusakan permanen pada otak. Yang keempat adalah heat syncope. Adalah pingsan atau pusing yang disebabkan karena orang terlalu banyak berdiri atau pada posisi tetap. Yang kelima adalah heat stroke, adalah kondisi tubuh yang mengalami suhu tinggi hingga 400 derajat Celcius atau lebih yang bisa menyebabkan koma, gagal ginjal, dan pembengkakan otak. Langkah-langkah mengatasi tantangan tersebut ada 3. Yang pertama, pilih pakaian yang sesuai. Pemilihan pakaian kerja sangat mempengaruhi kemampuan tubuh dalam mengatur suhu. Pakaian yang terbuat dari bahan katun, yang ringan, dan mampu menyerap keringat sangat disarankan. Pakaian yang berwarna cerah juga lebih baik dalam memantulkan sinar matahari dibandingkan dengan pakaian berwarna gelap yang cenderung menyerap panas. Yang kedua, jaga asupan makanan. Nutrisi yang seimbang penting untuk menjaga stamina dan kesehatan pekerja. Konsumsi makanan yang kaya akan vitamin, mineral, dan serat seperti buah-buahan, sayuran, protein tanpa lemak, dan biji-bijian dapat membantu tubuh lebih tahan terhadap kondisi panas. Yang ketiga, istirahat secara berkala. Mengambil waktu untuk istirahat secara berkala di tempat yang sejuk dan teduh sangat penting untuk memberi kesempatan tubuh untuk pulih dari paparan panas. Istirahat yang cukup juga membantu menjaga konsentrasi dan menjaga kelelahan. Cool job adalah jenis pekerjaan yang mengharuskan pekerja untuk beraktivitas dalam lingkungan dengan suhu jauh di bawah titik beku. Pekerjaan ini umumnya ditemukan di industri seperti perikanan, pertanian, dan logistik yang melibatkan penyimpanan atau pengolahan bahan makanan, serta penelitian di daerah kutub. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh pekerjaan dari cool job. Yang pertama adalah pekerja perikanan. Mereka bekerja untuk menangkap ikan di kapal, dan mereka juga memiliki tantangan, yaitu yang pertama, mereka harus dapat bekerja di tengah badai lautan, dan juga harus memiliki alat pelindung khusus untuk melindungi tubuh mereka dari cuaca yang ekstrim. Lalu, yang kedua adalah pekerja konstruksi. Pekerja konstruksi yang dimaksud adalah mereka yang bekerja di dataran tinggi seperti pegunungan. Biasanya, mereka harus memastikan bahwa alat mereka dapat bekerja di bawah suhu 0. Dan juga mereka harus bekerja di tempat dengan oksigen yang rendah dengan suhu yang sangat dingin. Lalu yang ketiga adalah peneliti kutub. Biasanya, peneliti kutub ini berada di kutub seperti Arktik dan Antartika. Mereka harus dapat bekerja di bawah suhu minus 60 derajat Celcius. Dan juga mereka harus dapat meneliti setiap hal yang ada di dalam kutub seperti es. Dan juga mereka harus meneliti virus-virus yang terdapat di dalamnya. Sehingga diperlukan berbagai peralatan khusus untuk menangani masalah tersebut. Lalu yang terakhir adalah pekerja pemadam kebakaran. Pekerja pemadam kebakaran harus mampu bekerja dan dapat melakukan penyelamatan di suhu yang dingin. Biasanya mereka harus dapat bekerja di lingkungan yang es atau tertutup kabut es.
suhu dingin ekstrim. Yang pertama adalah hipotermia. Hipotermia adalah ketika tubuh tidak dapat mentoleransi suhu dingin yang sangat ekstrim dan dapat mengancam kesehatan jiwa. Yang kedua adalah frostbite atau radang dingin, yaitu kerusakan jaringan tubuh akibat pembekuan. Yang ketiga, gangguan pernapasan, yaitu dan udara dingin dan disertai dengan kering dapat mengganggu atau mengiritasi saluran pernapasan. Yang keempat adalah kelelahan. Jadi, kondisi dingin seringkali dapat mengurangi energi dan daya tahan tubuh. Yang kelima atau yang terakhir adalah visibilitas terbatas. Salju dan es dapat mengurangi jarak pandang atau udara-udara dingin lainnya. Sehingga, langkah-langkah yang dapat diterapkan untuk mengatasi hal tersebut adalah yang pertama adalah perlengkapan diri, yaitu APD. APD digunakan seperti jaket agar suhu tubuh itu tetap normal, tetap terjaga. Yang kedua adalah masker. Jadi, seperti yang disebutkan tadi, suhu dingin ekstrim itu dapat mengganggu sistem pernapasan, sehingga masker digunakan untuk melindungi saluran pernapasan dari udara kering. Yang ketiga adalah kacamata. Seringkali udara dingin ekstrim dapat mengganggu visibilitas, sehingga kacamata digunakan untuk melindungi mata dari silau serta dari partikel es. Yang keempat adalah pemanasan tubuh. Dikarenakan suhu dingin ekstrim, maka diperlukan pemanas tubuh, seperti ruang pemanas yang menyediakan tempat bagi para pekerja untuk menghangatkan diri. Yang kelima adalah minuman hangat, yaitu untuk tetap menjaga suhu tubuh agar tidak terlalu dingin sehingga tidak menyebabkan hipotermia. Yang keenam adalah pakaian dalam penghangat. Yang tadi jaket itu kan hitungannya pakaian luar. Nah, pakaian dalam ini seperti baju dalam, kaos dalam yang tahan akan suhu dingin sehingga nanti suhu tubuh tetap dijaga. Baik, terima kasih kepada